Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan keempat ya. Nah, adapun materi pertemuan keempat kita, mohon maaf nih salah. Pertemuan keempat, mata pelajaran PKN di SMP Muhammadiyah. Materi bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi pokoknya yaitu ya bagian C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, pertama ada memahami demokrasi di negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua mengidentifikasikan demokrasi di negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dan berkah bagi kita. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melewati bahasan tentang prinsip dan bentuk dari kedaulatan negara. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan. Materinya yang pertama itu tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Negara Indonesia ya. Nah, jadi sebelum masuk pembahasan perlu Bapak sampaikan lagi arti dari demokrasi, bahwa demokrasi di sini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan ya yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, jadi secara garis besarnya bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Dan lagi sebelum menjelaskan tentang sistem pemerintahan dari demokrasi di negara Indonesia, Bapak perlu garis berdasarkan bahwa sistem di sini berarti suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur. Nah, sedangkan dari pemerintahannya sendiri adalah mereka yang memerintah dalam suatu negara. Jadi itu anak-anakku sekalian garis besarnya. Baik, bagian A ada demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1999. Nah, jadi pada masa berlakunya demokrasi parlementer ini, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Nah, jadi pada demokrasi ini ternyata kehidupan politik dan pemerintahan di negara Indonesia itu tidak dilaksanakan dengan baik. Akhirnya apa yang menjadi faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya salah satunya adalah sering bergantinya kabinetnya. Nah, kalau di negara kita sekarang kan istilah dari kabinetnya yaitu kabinet merdeka ya, sudah Bapak jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan misalnya selama tahun 1949 sampai 1945 sampai 1949 dikenal dengan beberapa kabinet antara lain kabinet Syahrir dan kabinet Amir. Nah, maka dari itu dengan banyak bergantinya kabinet, maka kehidupan politiknya pun sering tidak terlaksana dan baik akibat dari bergantinya kabinet-kabinet itu. Nah, namun dari praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal. Tentunya gagal karena itu tadi ya,
disebabkan faktor yang dominannya partai politik, kemudian ada juga landasan ekonomi yang masih lemah dan tidak mempunyai konstituensi bersidang untuk mengganti UUD 1950. Nah, maka atas dasar kegagalan dari demokrasi parlementer ini, maka Presiden mengeluarkan dekret presidennya pada tanggal 5 Juli 1999 yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan konstituante, kemudian kembali ke 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1945, dan yang ketiga dari isi dekret presiden adalah pembentukan MPRS dan DPRS. Nah, jadi secara garis besarnya demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena itu tadi, karena beberapa faktor, salah satunya adalah bergantinya kabinet-kabinet. Nah, itu tadi ya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Nah, apa itu demokrasi terpimpin? Nah, jadi pada tahun 1959 setelah demokrasi parlementer dilanjutkan lagi dengan demokrasi terpimpin sampai dengan 1966. Nah, jadi istilah demokrasi terpimpin ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika beliau membuka sidang konstituante di Bandung. Dan menurut beliau, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dari format politik yang kelihatannya demokratis itu ya. Nah, kemudian dalam prakteknya pada masa itu, pada demokrasi terpimpin ini, itu lebih terlihat mengarah kepada otoriter. Nah, otoriter itu artinya berpihak pada satu pemimpin saja, yang memusnahkan kekuasaannya kepada presiden saja. Nah, itu tadi. Artinya otoriter di sini kekuasaannya kepada presiden saja. Nah, yang ditandai dengan keluarnya TAP MPRS nomor 3 MPR tahun 1963 tentang pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan membatalkan masa jabatan presiden 5 tahun dalam UUD 1945. Nah, jadi pada praktik dalam demokrasi terpimpin ini, dalam TAP MPR itu pengangkatan Insinyur Soekarno. Nah, di sini beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup dan membatalkan masa jabatan presiden 5 tahun. Nah, jadi pada demokrasi terpimpin dulu, presiden itu bahkan dianggap bisa menjabat seumur hidup. Nah, itu dia. Kemudian untuk pers yang dianggap menyimpang dari revolusi ditiadakan dan dibredel atau dihilangkan ya. Kemudian demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Itu tadi ya. Jadi terkait dengan demokrasi terpimpin. Nah, apa garis besar dari demokrasi terpimpin ini? Nah, kekuasaannya berada di tangan presiden atau disebut dengan istilah otoriter ya, hanya pada satu pemimpin saja. Dan juga inti dari pimpinan dalam demokrasi terpimpin itu adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan ataupun penyesatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra. Jadi seperti itu ya inti dari pimpinan dalam demokrasi terpimpin. Kemudian pembahasan selanjutnya ada bagian C, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, ada juga nih demokrasi Pancasila. Nah, jadi di dalam demokrasi Pancasila itu dimulai dari 1966 sampai 1998. Nah, itu lanjutan dari demokrasi terpimpin tadi ya. Nah, di dalam demokrasi Pancasila bahwa Pancasila pada kepemimpinan Soeharto, nah akhirnya tadi karena demokrasi terpimpin tadi
mengizinkan Soekarno untuk menjabat sebagai presiden seumur hidup. Nah, akan tetapi pada masa ini beliau sudah digeser dan dipimpin oleh Pak Soeharto ya. Nah, stabilitas keamanan yang sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan bicara. Nah, apa maksudnya di sini? Tentunya pada era Bapak Presiden Soeharto, kebebasan berbicara kita itu sangat-sangat dipasung. Dipasung di sini dimaksudkan sangat-sangat dilarang. Jadi kita itu tidak bebas untuk berbicara. Itulah kepemimpinan dari Bapak Soeharto zaman dulu. Nah, namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Nah, dibalik dengan pemasungan kebebasan berbicara tadi, akan tetapi Pak Soeharto dapat meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia menjadi relatif lebih baik. Nah, jadi itu. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM, sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik terjangkau masyarakat secara umum. Nah, itu tadi ya, seiring kerasnya kepemimpinan Soeharto yang memasung atau menjerat kebebasan berbicara kita, akan tetapi beliau juga mampu meningkatkan kehidupan ekonomi rakyatnya. Salah satunya ada di nilai tukar seperti uang, kemudian ada subsidi BBM, bahan bakar, minyak, dan harga barang dan jasa. Nah, namun sekali lagi penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme makin marah menjangkiti pemerintahan. Nah, akibat itu tadi karena barang-barang murah, kemudian subsidi BBM, kemudian ada nilai tukarnya, maka korupsi maupun kolusi dan nepotisme merajalela. Korupsi di sini artinya para pejabat itu dengan mudah merangkus uang. Nah, merangkus uang dan nepotisme di sini artinya seseorang itu bisa masuk ke dalam instansi, akan tetapi dengan menggunakan istilah kekeluargaannya. Misalnya keluarga si A ini sudah masuk di instansi kepemerintahan, akan tetapi jika ada saudaranya yang ingin masuk, maka yang si B, saudara si B ini bisa masuk dengan mudah. Nah, itu tadi adanya ketimpangan dari kepemimpinan Pak Soeharto karena kita dijerat kebebasan berbicara. Nah, jadi pada masa demokrasi Pancasila di Orde Baru ini, yang merupakan demokrasi di Indonesia yang dikenal dengan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Tentunya pada masa demokrasi ini, sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial. Setelah Bapak Soekarno dan digantikan oleh Pak Soeharto ya. Kemudian selama Orde Baru, partai politik tidak mempunyai otonomi internal, sedangkan media massa selalu dibayang-bayangi pencabutan surat izin usaha penerbitan pers. Nah, jadi di masa kepemerintahan di Orde Baru, di masa demokrasi Pancasila itu, partai politiknya tidak mempunyai otonomi internal. Otonomi ini dimaksudkan adalah kekuasaan dari partai politik itu sendiri. Mereka tidak bisa memegang kekuasaannya sendiri, akan tetapi bisa dipegang oleh instrumen dari pemerintahan. Dan juga media massa. Media massa juga dibayang-bayangi pencabutan. Karena apa? Karena media massa pada zaman dulu, pada masa demokrasi Pancasila ini dianggap bisa membuka dari kedok kepemimpinan. Kemudian juga korupsi, kolusi, dan nepotismenya semakin banyak karena media massa dulu selalu dijerat dan dibayang-bayangi pencabutan karena terbuka dengan masyarakat. Itu tadi. Nah, rakyat tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas sosial politik tanpa izin pemerintah. Nah, itu tadi ya. Kita sebagai rakyat tidak diizinkan pemerintah untuk menyelenggarakan aktivitas sosial politik kita. Kenapa? Karena itu tadi, karena kita dijerat kebebasan berbicara. Kita dikekang, walaupun
kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Akan tetapi ada juga sisi negatif dari demokrasi Pancasila ini. Nah, itu ya. Kemudian yang bagian D ada demokrasi Pancasila masa reformasi. Nah, tahun 1998 hingga sekarang. Nah, jadi setelah berakhirnya masa Orde Baru tadi yang terkait dengan kepemimpinan otoriter dari Bapak Soeharto, kemudian di demokrasi Pancasila pada masa reformasi ini berakhirlah masa Orde Baru tadi ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie ya. Nah, pada tanggal 21 Mei 1998 dan masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Nah, kehidupan yang demokratis seperti apa? Antara lain yaitu yang pertama keluarnya ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Kemudian ada juga tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum, kemudian tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, kemudian KKN tadi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu tadi kan di demokrasi yang pertama, demokrasi demokrasi terpimpin itu awalnya presiden itu tidak dibatasi masa jabatannya, bahkan bisa seumur hidup. Nah, kan tetapi di demokrasi Pancasila masa sekarang ini di masa reformasi ini berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Nah, demokratis artinya di sini warga negaranya berhak seperti itu. Kemudian yang terakhir ada amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Amandemen artinya di sini adalah perubahan dari tiap-tiap substansial dari pokok-pokok isi dari pasal-pasal undang-undang. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu sebagai berikut. Pemilihan umum yang lebih demokratis, tentunya kita pada masa sekarang juga sangat demokratis dalam pemilihan umumnya, seperti pemilihan presiden, wakil presiden, dan kepala negara lainnya, kepala daerahnya juga melakukan pemilihan umum karena dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat sendiri untuk mewakili jagoannya untuk memerintah daerahnya. Kemudian partai politik yang lebih mandiri, kemudian ada pengurangan hak asasi manusia, kemudian lembaga demokrasi yang lebih berfungsi. Adapun ciri-ciri khusus yang membedakan demokrasi Pancasila di Orde Baru dan di era reformasi ini adalah kandungan yang terdapat dalam demokrasi Pancasila di era reformasi itu sendiri, yaitu aspek formal, di mana aspek formal ini yakni menunjukkan segi proses dan cara rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Kemudian ada aspek material. Apa itu aspek material? Yaitu adanya gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia. Kemudian ada aspek normatif, tentunya demokrasi Pancasila di era reformasi ini mengandung seperangkat kaidah yang menjadi pemimpin dan aturan dalam bertingkah laku kita. Kemudian ada aspek organisasi. Aspek organisasi ini dimaksudkan menggambarkan adanya perwujudan dari demokrasi Pancasila dalam organisasi pemerintahannya. Kemudian ada aspek semangat atau bisa disebut dengan aspek kejiwaan, di mana demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya berbudi. Kemudian yang terakhir ada aspek tujuan. Aspek tujuan ini yaitu menunjukkan adanya keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,
dalam negara hukum, negara kesejahteraan, negara bangsa, dan negara yang memiliki kebudayaan. Baik, mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya kita akan bahas di minggu depan lagi pada pertemuan Zoom meeting karena ini melalui WhatsApp. Nah, untuk absennya kita melalui WhatsApp ya, tulis nama seperti biasa, nanti akan Bapak rekap di absen penilaiannya. Baik, mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan. Selebihnya kita akan lanjutkan di minggu depan. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.